Halo saudaraku semuanya, apa kabar kalian? Semoga rahmat dan kasih damai sejahtera Tuhan selalu melimpahi kita senantiasa. Amin. Nah, seperti biasanya hari ini aku akan share sedikit bacaan tentang hari ini. Kali ini dari Kisah Para Rasul, melanjutkan karya Yesus seusai hari Paskah. Ini adalah lebih berfokus pada perjalanan karya-karya dari para Rasul Yesus. Oke, karena bacaan ini agak cukup panjang ya, mungkin langsung aja bacaan dari Kisah Para Rasul aku bacain. Habis itu nanti kita bisa saling sharing. Oke, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, meskipun agak panjang ini bacaannya, sebenarnya ceritanya adalah tentang mukjizat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di gerbang indah bait Allah. Saat itu ada seorang lumpuh, dia tidak bisa berjalan dan hanya meminta belas kasihan orang. Tapi ketika melihat kedatangan Petrus dan Yohanes, dia mengharapkan, sebenarnya yang diharapkan orang itu mungkin seperti harta benda yang untuk bisa mencukupi kebutuhan dia sehari-hari, seperti yang diberikan orang-orang yang lalu lalang di sekitar bait Allah, sehingga dia juga mengharapkan hal itu juga dari Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes ini justru jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa, jauh lebih mencengangkan dibandingkan apa yang ada di pikiran orang itu. Dengan kuasa nama Yesus, Petrus mengadakan mukjizat kepada orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu mampu berdiri, berjalan kian kemari dan melonjak-lonjak. Itu mungkin gak pernah terpikir di bayangan kita ya. Gimana orang yang lumpuh dari udah lama banget, kok bisa jalan, kok bisa lari-lari, kok bisa melompat-lompat, gak pakai obat dokter, gak pakai terapi, nggak pakai fisioterapi, nggak pakai operasi. Zaman dulu mungkin belum ada operasi, fisioterapi juga belum dikenal, pengetahuan tentang kedokteran dan medis juga sangat terbatas. Tapi di sini dikatakan bahwa orang yang lumpuh itu bisa berjalan, dan saksinya tidak hanya orang lumpuh, Petrus dan Yohanes, tapi semua orang yang sering pergi ke bait Allah, dan mereka sering melihat orang itu terbaring karena lumpuh. Itu adalah wow banget gitu loh. Maksudnya kita nggak pernah nyangka di zaman dulu kala ternyata ada kejadian yang seperti itu dengan kuasa nama Yesus Kristus.
dengan kuasa nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kita nggak boleh melupakan hal itu. Ini masih terkait dengan bacaan-bacaan sebelumnya pada minggu lalu yang namanya akan diagungkan, dimuliakan, dan seluruh bangsa akan tercengang. Dan salah satu buktinya setelah Yesus wafat dan bangkit, ya inilah karya yang dilakukan oleh Petrus, bahwa dia mengadakan mukjizat seperti yang dilakukan Yesus. Karena Yesus mengirim murid-muridnya melakukan hal-hal yang sama yang seperti ia lakukan. Lalu ini mungkin kita berpikir, ini kan cerita zaman dulu, itu kan rasul gitu kan, masa sih gitu kan, zaman sekarang masih bisa. Kalau gitu aku mau bilang, hey teman-teman, saudara-saudaraku, kita ini juga murid-murid Yesus. Kita juga bisa melakukan hal yang sama, bahkan hal yang lebih luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Nggak percaya? Jadi sederhananya begini, kita bisa melalui banyak hal dalam berbagai tantangan dalam hidup ini. Mungkin kompleksitas masalah persoalan zaman dulu sangat berbeda dengan sekarang, yang lebih kompleks dan lebih rumit, dan terkadang membuat kita depresi dan stres. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa namanya mengatasi segala nama. Namanya itu bisa mengatasi persoalan. Gini aja deh, jika nama Yesus itu mampu menyembuhkan seorang yang lumpuh, dan dia bisa bangkit berlari-lari, dan dia bisa memuji Allah dan saksinya sungguh banyak. Kalau kita punya banyak permasalahan pribadi, ya kita ucapkan dalam nama Yesus. Kita harus yakin, orang lumpuh aja bisa jalan, gimana Tuhan menghadapi masalah aku? Ya sudah pasti tentu bisa, selalu pasti ada jalan, selalu pasti ada jalan keluar. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Apalagi yang membuat kita ragu? Masalahnya kita ini kan sebagai manusia kadang-kadang ya suka nggak percayaan gitu, suka meragukan kuasa Tuhan. Kadang suka gini, aku kan manusia biasa, aku kan banyak dosa. Terus mungkin ada yang berpikir, masa sih bisa, aku kan nggak punya iman, aduh aku kan nggak kayak rasul ya, aduh aku nggak bisa, ini masalahnya terlalu berat untuk aku gitu. Banyak hal yang membuat kita itu ragu, khawatir, nggak yakin, takut, dan lain sebagainya. Tapi Petrus sendiri, Rasul Petrus sendiri pernah memberikan contoh bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa gitu loh. Yesus tidak lagi hadir di tengah-tengah mereka, tidak lagi hadir di tengah-tengah para rasul karena dia telah wafat dan bangkit. Tidak hadir secara fisik, tapi Tuhan itu hadir menyertai setiap langkah para murid. Nggak hanya 12 rasul, tapi kita ini sebagai murid-murid Yesus, Tuhan itu menyertai kita. Dia akan memberikan apa yang kita minta. Tapi ingat, hati-hati. Kadang-kadang kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Jadi setiap kali punya keinginan, kita harus memeriksa batin kita. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, apakah keinginan ini sesuai dengan kehendak-Mu? Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, apakah keinginan ini benar-benar apa yang kubutuhkan? Karena Tuhan itu pasti akan menjawab setiap doa. Tapi Tuhan itu tidak akan selalu, kalau misalnya kita minta A, Tuhan akan langsung ngasih jebret A persis tuh. Enggak selalu seperti itu. Dan kita minta waktunya sekarang, itu Tuhan nggak bisa langsung kasih sekarang gitu. Kadang-kadang ada proses yang harus kita jalani. Ada suatu perjalanan yang harus kita lewati. Kadang kita minta A, maunya jawabannya juga A. Tapi Tuhan kadang lihat, kita minta A, tapi Tuhan lihat, ini jawabannya kayaknya bukan A deh, kamu pastinya dapet B. B itu lebih baik daripada A loh, walaupun mungkin ini tidak persis seperti yang kamu inginkan, tapi B itu yang the best lah for you gitu. Maka selain kita meminta dan kita memeriksa batin kita sendiri, meskipun kita sudah menerima, kita pun harus selalu bersyukur, karena Tuhan itu jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kita dibandingkan kita sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh dikuasai nafsu, kita tuh terlalu
Kadang-kadang terlalu ambisius, kadang-kadang terlalu egois, kadang-kadang terlalu kurang peduli gitu pada sesama. Kadang-kadang gak memikirkan efek dan akibatnya ke orang-orang sekeliling. Contohnya nih ya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau dong punya mobil Fortuner gitu. Ya nggak Alphard, nggak usah Alphard, nggak apa-apa, Fortuner aja karena Fortuner tuh keren, gagah. Kalau kemana-mana lewat orang pasti lihat. Fortuner gak semahal Ferrari atau Lamborghini, pasti Tuhan bisa lah ngasih. Tapi Tuhan kadang melihat ketika kita mengendarai Fortuner, mungkin Tuhan melihat bahwa saat kita mengendarai Fortuner ada kesombongan dalam diri kita. Mengendarai Fortuner membuat kita lupa pada Tuhan. Mengendarai Fortuner hanya karena sekedar gengsi, buat narik perhatian cewek, buat yang cowok, atau buat cewek pengen diakuin gagah, keren. Makanya gak dikasihnya mungkin city car. Terus Tuhan juga melihat kita ini suka mobilitasnya tinggi tapi kebanyakan di perkotaan. Makanya kita dikasihnya mobil yang city car yang efisien, yang ringkas, yang bisa nyelip-nyelip di parkiran mudah atau nyelip-nyelip saat di kemacetan itu lebih enak, dan bukan Fortuner yang cukup menghabiskan space dan lebih boros dan lain sebagainya. Ada banyak alasan Tuhan memberikan kita itu apa yang terbaik. Ya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi apa yang terbaik bagi Tuhan mungkin tidak selalu terlihat persis sama seperti yang kita inginkan. Tapi apa yang Tuhan berikan itu pasti jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Walaupun kadang-kadang kita begini, kok aku dikasih kayak gini, kok kayaknya nggak pas, aku bisa kayak gini. Tapi saat kita melalui proses dan perjalanan itu, kita menyadari bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik. Tapi bukan berarti kita udah dapat mobil yang city car terus kita nggak jadi Fortuner gitu juga. Ya mungkin dari kita kan mungkin kita kurang puas. Tuhan mungkin akan memberikan Fortuner, tapi di saat kita benar-benar membutuhkan bahwa sudah saatnya kita pakai Fortuner itu. Misalnya kita sering banyak membawa barang bawaan, kemudian dulu city car karena cuma kita sendiri atau sama pacar yang naik city car itu. Tapi saat sudah berkeluarga nggak cukup city car, perlu mobil yang lebih besar, dan mungkin juga sudah memulai usaha atau pekerjaannya banyak membawa banyak barang dan dibutuhkan mobil yang kuat, ya bisa jadi itu akan diberikan. Tuhan itu melihat setiap diri kita masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi kita sebagai muridnya, kita sebagai putra-putrinya, intinya percaya aja. Udah percaya aja. Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Kita tuh hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Tapi siapa tahu justru Tuhan mungkin tidak memberikan Fortuner kita, mungkin justru malah Alphard, kan tidak ada yang tahu. Ataupun mobil-mobil sport, kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Kita hanya bisa menjalani proses ini dengan penuh rasa syukur, rasa terima kasih. Dan jangan lupa, setiap kali kita meminta atau memohon sesuatu kepada Tuhan, bersihkan diri kita dari segala pikiran-pikiran negatif, pikiran jahat, pikiran kotor, buang dulu semuanya. Bersihkan hati dari rasa iri, rasa dendam. Udah bersih semua. Jernihkan pikiran, jernihkan hati. Ucapkanlah syukur dan pertobatan, dan barulah kita mohon kepada Tuhan. Jadi kita harus periksa batin kita dulu, baru kita bisa memohon kepada Tuhan, dan jangan lupa ucapan syukur. Oke, sekian dari sharing-sharing Alkitab bareng Mon hari ini. Lanjut lagi di episode selanjutnya ya. Bye, God bless you.